Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kita, Bapa yang memberkati hidup kita, Bapa yang menyatakan kasih setianya dengan tiada berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Ya, kami boleh bersama-sama lagi datang memuji, menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu, belajar firman-Mu, sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, dan kami bangga punya Bapa yang seperti ini. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bersama setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, amin, di hidupku.
sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang baik, hanya kepadamu hati kami percaya. Sekalipun kami belum dapat mengerti, sebelum kami melihat semuanya, kami mau tetap percaya padamu. Engkau merancangkan perkara-perkara yang terbaik bagi kami, untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab itu hati kami mau tetap percaya hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku
senantiasa, yaitu kami tetap percaya hanya kepadamu. Bahkan saat kami tidak dapat mengerti jalan-jalan-Mu, saat kami tidak memahami apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Seperti Maria yang menyimpan dan merenungkannya dalam hati, dan membuat segala sesuatu jadi seturut dengan kehendak-Mu, sampai kami dapat mengerti, karena kami melihat dengan nyata apa yang Kau mau kerjakan bagi kami. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, dan selamanya baik. Dan semua yang Kau buat dalam hidup kami mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus percaya kepadamu dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh ada dalam segala keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dan berkata, Engkau baik bagi kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman, supaya kami semakin mengenal pribadi-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Renungan kita pada pagi ini sampai pada kitab Yakobus, yang hari ini dimulai dari Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi perikop ini berjudul Iman dan Hikmat. Ya, ada pelajaran tentang iman dan hikmat, tetapi menariknya adalah dimulai pengantarnya dengan bercerita tentang pencobaan, ya, berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada 3 hal, ya, ada tentang pencobaan, ya, kemudian tentang iman dan tentang hikmat, ya, yang menurut saya ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang dipelajari dari perikop ini. Mungkin nanti kita bisa dapat yang berbeda untuk memperkaya pemahaman kita tentang firman Tuhan pagi ini, ya. Jadi dikatakan di ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini sebuah prinsip yang ditawarkan kepada kita yang tentu berbeda sekali dengan prinsip di dunia ini, ya. Karena dikatakan bahwa kita harus berespon berbeda ketika menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ya. Dikatakan berbagai-bagai berarti banyak macam, ya. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah keluarga, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah hubungan suami istri, atau mungkin masalah kesehatan, ya, bisa merupakan bentuk dari berbagai-bagai pencobaan. Nah, tentunya menghadapi itu sebenarnya secara wajar kita akan menganggapnya sebagai sebuah penderitaan dan sebuah kesulitan, sebuah kesukaran. Tapi hari ini kita diingatkan kembali untuk berespon benar, yaitu dengan menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Atau dalam bahasa sederhananya, kita harus menganggapnya sebagai suatu keberuntungan. Nah, bagaimana mungkin ya sebuah seharusnya semacam penderitaan kita anggap sebagai suatu keberuntungan dalam hidup kita. Tapi itulah kebenarannya, ya. Kalau kita lihat nanti, ya, karena ini ayat ini kan dimulai dari kata saudara-saudaraku. Berarti ini untuk orang-orang percaya, ya. Kalau dilihat ayat yang ketiga juga bahwa ujian terhadap imanmu. Berarti ini sudah merupakan orang yang percaya, orang Kristen. Jadi kita harus naik ke level yang lebih tinggi, ya. Bahwa kalau kita menghadapi atau menerima ya berbagai-bagai pencobaan, maka kita harus menganggapnya sebagai suatu keberuntungan atau sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kata kuncinya menurut saya adalah anggaplah, gitu, ya, anggaplah. Anggaplah itu kan berarti kita menilai dengan cara yang berbeda atau memandang dengan cara yang berbeda. Jadi di situ kata kuncinya. Kalau kita berhasil menilai atau memandang dengan cara yang berbeda, maka kita akan bisa berespon benar terhadap berbagai-bagai pencobaan tersebut. Jadi sekali lagi kata kuncinya kita harus menganggap, dan ini tentu perlu menurut saya perlu latihan dan perlu kita terus belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Di ayat firman Tuhan yang lain kan dikatakan begini, jika matamu terang, maka teranglah. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Jadi mata itu kan berbicara soal cara pandang kita, ya. Nah, soal menganggap ini saya sedikit ada cerita lah mungkin, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu kami mempersiapkan kelas PAUD di gereja, ya, kami merenovasi sekretariat untuk dapat dijadikan kelas-kelas untuk TK dan untuk PAUD kita, ya. Nah, saya menunjuk satu orang untuk membantu mengkoordinir, ya, segala proses renovasi. Nah, tentu teman kita ini, ya, dengan semangat, ya, dengan motivasi yang baik, dengan bergairah, bersemangat untuk memberikan yang terbaik yang dia tahu, ya. Tetapi mungkin dalam hal ini dia jor-joran gitu, ya. Jadi dia ingin semuanya perfect, ya. Jadi jor-joran sehingga dana yang dikeluarkan cukup besar, ya. Sehingga ketika mengetahui hal ini, istri saya terkejut dan menyampaikan beberapa pendapat yang mungkin cukup tegas gitu, ya, cukup keras. Nah, teman kita ini sakit hati, tersinggung dia, ya. Wah, dia susah hatinya karena dia pikir saya kan udah diberi wewenang, saya udah diberi tanggung jawab, kenapa begitu caranya, kenapa begitu omongannya. Dia sakit hati dengan istri saya.
Kemudian dia ngomong ke beberapa orang, ya, sampai akhirnya dia ngomong ke teman kita Ayen, ya, istrinya Rudy, ya. Ayen ketika mendengar itu, dia cuma bilang begini, sudahlah Pak, gitu. Anggap aja itu mama kita yang lagi cerewet. Nah, teman kita ini waktu mendengar kata-kata anggap saja itu mama kita yang lagi cerewet, ya. Nah, kalimat itu langsung nancep, langsung menghancurkan semua rasa sakit hatinya. Iya ya, sama mama aku kan ngapain aku mesti marah, ngapain aku mesti sakit hati, ngapain aku mesti berontak. Kualat aku ini sama mamaku gitu ya. Nah, akhirnya dengan pernyataan itu dia sadar, kemudian dia datangi istri saya, dia nangis, dia minta maaf ya, dan terjadi rekonsiliasi sehingga sekarang hubungan mereka begitu sangat bagus ya, sangat baik. Jadi intinya apa? Intinya adalah penting sekali bagi kita untuk memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia ini ya. Untuk menganggap berbagai-bagai pencobaan itu adalah sebuah keberuntungan atau sebuah kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena kan dikatakan di ayat berikutnya bahwa semua pencobaan itu punya tujuan, ya, punya tujuan. Tujuannya apa? Ayat yang keempat, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita pada akhirnya mau menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sempurna, ya, dan kita tidak kekurangan suatu apapun dalam konteks rohani, ya, maka jalan satu-satunya adalah lewat berbagai-bagai pencobaan. Ya. Jadi itulah sebabnya mengapa kita harus menganggap pencobaan atau kesulitan itu sebagai suatu kebahagiaan atau sebagai suatu keberuntungan. Ya. Kita kembali ke ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi sebenarnya harusnya menghasilkan ketekunan kalau kita bisa menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Karena hasil daripada sebuah pencobaan bisa berbeda-beda tergantung respon seseorang. Ya, kita bisa responnya sedih, merasa gagal, kecewa, ya, mundur, kemudian mengambil sikap tidak mau lagi melakukan apa-apa, ya, itu bisa menjadi respon kita. Gitu. Tapi itu bukan ketekunan. Ketekunan adalah ketika kita bahasa sehari-harinya ya kita tabah dan kita menganggapnya itu sebagai sebuah proses dalam kehidupan dan kita terus maju melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, sama seperti Habakuk dikatakan walaupun hasil pohon zaitun mengecewakan dan segala macam, tapi dia mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ketekunan. Ya. Nah, ayat yang kelima, lompat ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ayat yang kelima ini tadi kita bicara soal berbagai-bagai pencobaan. Nah, ayat yang kelima ini berbicara soal meminta hikmat. Nah, saya menghubungkannya dengan ayat yang sebelumnya bahwa hal lain daripada keuntungan daripada sebuah pencobaan tentu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Ya, hikmat dari yang pada Tuhan. Artinya apa? Artinya rugi sekali kita mengalami pencobaan, tapi kita tidak memperoleh hikmat apa-apa. Atau kita tidak belajar apa-apa dari persoalan, dari pencobaan, dari konflik, atau dari apa yang barusan kita alami. Ya, karena kan prinsipnya dikatakan kalau kita tidak belajar apa-apa dari sebuah pengalaman, maka hampir dapat dipastikan kita akan mengalaminya kembali. Kita akan mengalami hal itu kembali. Jadi supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama, ya,
Maka kita harus belajar sesuatu dari hal itu. Itulah yang disebut dengan hikmat. Nah, tentu dalam berbagai pencobaan itu, kita berdoa, kita meminta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan kita perlu doakan itu. Ya, itu menurut saya hubungannya ya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ketika kita meminta, menurut saya hubungannya adalah meminta, karena dikatakan ayat 6, hendaklah ia memintanya, ya, memintanya. Kalau dalam perikop ini ya, memintanya berarti ada hubungannya dengan permintaan hikmat tadi. Nah, dia jangan ragu, jangan bimbang, karena orang yang bimbang dikatakan tidak dapat mengambil keputusan apa-apa, ya, dan tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Dia harus yakin dan harus percaya. Karena kenapa dia bimbang? Mungkin takut mengalami pencobaan kembali, karena kan prinsipnya adalah ketika kita memperoleh hikmat, ya, hikmat itu datang dari pencobaan itu sendiri. Jadi pencobaan dan hikmat sebenarnya satu paket di dalamnya, ya. Di balik berbagai pencobaan itu ada hikmat yang tersembunyi, ada pelajaran berharga yang tersembunyi yang Tuhan sertakan di dalamnya. Tapi kita tentu jangan takut ketika kita meminta hikmat, tentu Tuhan persiapkan kita untuk mampu dan kuat menghadapi berbagai-bagai pencobaan tersebut, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sharingkan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Firman Tuhan yang saya percaya meneguhkan hati setiap kita. Ada satu kalimat penting yang menjadi satu hal yang saya tangkap dari apa yang Pak Ramli sampaikan, khususnya di poin yang pertama. Yaitu hasil akhir dari sebuah situasi yang kita hadapi itu sangat tergantung dengan sudut pandang kita atau cara pandang kita terhadap situasi itu tersendiri. Makanya Pak Rabi tadi katakan, anggaplah. Nah, bagaimana selama ini respon cara pandang Bapak Ibu menghadapi sebuah situasi dalam hidup? Itu sangat menentukan bukan saja hasil akhirnya, tapi bagaimana kita menjalani situasi itu. Makanya berkali-kali dalam hidup, ke teman-teman komsel, ke jemaat, saya selalu katakan, dalam hidup kami, dalam kamus hidup kami, kata masalah itu sudah dibuang. Udah nggak ada lagi yang namanya masalah dalam hidup kami. Karena setiap situasi yang muncul, situasi yang ada di sekeliling kami, situasi yang Tuhan izinkan kami alami, nah, sudut pandang kami, cara pandang kami adalah, itu adalah sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Sehingga ketika menghadapi situasi apapun, kami boleh tetap bersyukur, kami boleh tetap happy, kami boleh tetap bersuka cita, seperti Nabi Habakuk tadi dikatakan Pak Ramli. Seperti contoh berkali-kali saya katakan, sakit itu bukan masalah bagi kami, karena itu hanyalah sebuah cara untuk Tuhan menunjukkan bahwa Dia bisa menyembuhkan kita. Menghadapi situasi yang sulit, masalah, itu bukan masalah bagi kami. Itu hanyalah situasi yang Tuhan izinkan untuk Dia menunjukkan bahwa Dia itu punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Nggak punya uang, itu bukan masalah. Karena itu hanyalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan terjadi untuk Dia menunjukkan betapa Dia adalah Allah Yehovah Jireh. Allah yang bisa menyediakan bahkan dengan berlimpah. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu, miliki cara pandang, sudut pandang iman di dalam Yesus Kristus.
menghadapi situasi apapun. Yang kata Pak Ramli tadi, dari ayat ini kan berbagai-bagai macam. Itu bisa apapun. Ya, sekali lagi minggu lalu kita sudah dengar khotbah dari Peter yang di Jambi khususnya. Bagi teman-teman di daerah boleh dengerin di channel YouTube bagaimana belajar dari yang namanya Maria yang hanya menyimpan dan merenungkannya dalam hatinya. Ketika malaikat datang menyampaikan kabar bahwa dia akan mengandung. Di satu sisi mungkin ada begitu banyak tekanan yang terjadi, atau kalau dia memiliki sudut pandang yang berbeda, dia bersyukur karena dia mengandung anak seorang raja, yaitu anak Tuhan sendiri. Dia berpikir dia akan mengalami pelayanan VVIP, tapi realitanya juga nggak seperti itu. Tapi bagaimana dia tetap menyimpan dalam hati, dia tetap tenang, dia tetap merenungkannya, sampai pada akhirnya dia melihat perbuatan Tuhan yang besar. Berapa banyak kali ketika engkau menghadapi situasi yang sepertinya tidak engkau inginkan, engkau mulai mengeluh, engkau mulai bersungut-sungut, engkau mulai kecewa, dan engkau mulai marah dengan Tuhan. Tapi saya berdoa, saya berharap, saya mendorong setiap kita memiliki cara pandang yang benar untuk menghadapi situasi apapun yang sedang Bapak Ibu alami. Anggap saja itu sebagai sebuah apa? Kebahagiaan, kata firman Tuhan. Memang ini di luar nalar, ini memang di luar cara dunia, tapi bukankah firman Tuhan mengingatkan kita, memang kita juga tidak berasal dari dunia, kita berasal dari Bapa. Kita ini cuma numpang di dunia ini. Tapi kalau kita berasa kita orang dunia, dan kita mengikuti cara dunia, ya nggak heran, maka kenapa ada begitu banyak orang, bahkan menamakan dirinya orang Kristen, stres ngadepin masalah itu. Stres ngadepin situasi yang terjadi di sekelilingnya. Tapi biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memerdekakan hidup kita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tapi akan Bapak Ibu bisa mempunyai cara pandang yang benar terhadap situasi itu. Sehingga kita bisa berkata seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi gak ada di kandang, zero. Tapi aku tetap beria-ria. Berkali-kali saya katakan posisi Bapak Ibu gak ada yang pernah mengalami yang namanya zero. Bapak Ibu masih punya banyak hal. Jadi mari miliki cara pandang yang benar terhadap semua situasi yang terjadi. Dan ingat, ada Tuhan yang selalu memberikan hikmat bagi kita yang meminta dengan sungguh-sungguh. Selalu ada jalan. Ada begitu banyak pujian yang bisa meneguhkan hati kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Ada begitu banyak cara Tuhan. Cuman masalahnya seperti ayat yang terakhir, apakah engkau bimbang? Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, kalau engkau bimbang, jangan harap engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun yang sedang kau alami hari ini, miliki cara pandang yang benar, sehingga engkau berespon benar, dan engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Ramli. Saya percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari praktek firman Tuhan ini. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi, cerita apa yang sedang kau alami. Mungkin bukan hari ini, mungkin hari-hari lalu, dan engkau menang karena engkau mempunyai cara pandang yang benar terhadap situasi itu. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau cerita. Oke, kalau tidak ada, mungkin selama ini respon dan cara pandang kita selalu salah, tapi mari belajar hari ini mempunyai cara pandang yang benar menghadapi situasi apapun.
Oke, Mas Imad silakan. Jadi saya melihat ya kan apa yang disampaikan Pak Ramli ya kan, dan kita tahu bahwa masalah itu menimbulkan ya satu ketekunan. Tetapi sebelum, kalau kita memang kita tidak bisa menghindar karena itu memang sudah firman Tuhan katakan ya kan, kita sudah hidup dalam jatuh dalam dosa. Tetapi untuk ke depan ya kan, saya selalu bagaimana mempraktekkan mengurangi supaya miskomunikasi itu terjadi. Jadi proses hidup itu memang kita tidak pernah menyesal dulu, ya mendaftar dulu ya pendaftaran dulu. Jadi menyesal itu kemudian. Tapi setelah kita belajar dari nilai-nilai pria, Ed Cole mengatakan komunikasi itu adalah kunci kehidupannya, fondasi kehidupan. Dasar kehidupan. Ya. Fondasi kehidupan kita. Jadi untuk mengurangi ya kan hal-hal yang terjadi miskomunikasi itu, nah kita sudah seperti Pak Ramli kesaksian tadi, Pak Ramli sudah memberi ya satu kepercayaan untuk bagaimana PAUD itu bisa dibuat sedemikian rupa supaya bisa dipakai dengan baik. Salah nggak? Juga nggak salah menurut saya, karena dia sudah diberi satu tanggung jawab. Tapi kekeliruan yang terjadi, dia mungkin euforia, bahwa saya dipercayakan Pak Ramli, lantas sudah gas full, ya. Jadi saya rasa inilah yang kekeliruan terjadi ini. Menurut saya siapapun, saya selalu bicara sama staf saya. Apapun yang saya percayakan kepada kamu, ya, itu harus dikomunikasikan, ya. Kita harus ada komunikasi. Saya mau lakukan ini gini-gini dengan biaya mungkin begini toh. Nah, ini kadang-kadang kita lupa, mentang-mentang kita dipercayakan oleh orang yang kita anggap sudah menjadi bapak kita gaspol tanpa lagi komunikasi. Sehingga apa? Nah, di sini letaknya kekeliruan. Karena ekspektasi kita nggak pernah sama. Menurut orang cermat, dominan, ekspektasinya tinggi. Mau bagus, mau rapi, begini. Tapi dia nggak pernah tahu, ya kan, bagaimana BIP-nya hitungannya. Ya, bagus nggak? Bagus. Ya, karena rapi, indah, dan sebagainya. Tetapi kan dengan biaya yang cukup gitu, kan bagaimana? Karena ini kita harus memikirkan segala sesuatu kan. Nah, jadi saya rasa kuncinya ya kan, kalau kita di sini diberi kepercayaan oleh siapapun ya kan, tetap baik suami istri harus komunikasi. Supaya apa? Ketika komunikasi, misalnya saya mau sesuatu, wah menurut saya ini bagus gini, tapi memang uang dari saya pun saya harus ngomong sama istri saya, mikir kira gimana gini. Ya, kita cerita, maka itu dalam pelajaran pria itu komunikasikanlah sampai hal-hal yang tidak penting. Nah, ketika komunikasi ada, akan pastikan isi saya, ya kan. Contoh sekarang kami mau rehab rumah di Jakarta, ya kan. Saya maunya begini, istri saya, oh enggak, saya mau begini, oh mau begini. Enggak apa-apa kita berdebat, tapi ujungnya, ya kan, kita harus tarik. Benang merahnya di mana? Oh, begini. Oh ya, harus kita ada yang mengalah ya untuk kebaikan. Karena kalau orang seperti orang saya, orang dominan, ya pokoknya asal jadilah, sudahlah, istri saya nggak bisa. Ya kan? Nah, jadi kita harus sama-sama komunikasikan sampai ujungnya kita mendapatkan satu kesepakatan. Jadi saya rasa ada apa-apa, semua apa yang terjadi bagi kita berteman, ya kan, bagi kita suami istri, atasan bawahan, ya, ujungnya itu kan menghasilkan ketekunan supaya kita tahu bahwa oh saya ini nggak bisa ya. Rupanya apa yang saya pikirkan itu meskipun bagus belum tentu buat orang lain bagus.
Nah, jadi di sini yang saya dapat, ya kan, supaya semua kita, ya kan, apalagi suami istri, ya kan, kita harus ya selalu komunikasikan sehingga tercapailah semua cita-cita kita, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Tuan Simon. Jadi inilah luasnya cara pandang dan sudut pandang yang berbeda. Jadi Tuan Simon lihat dari sisi yang berbeda. Pak Ramli tadi memberikan cerita untuk intinya nasihat Ayen itu bisa ngerti, anggaplah itu mama yang sedang cerewet. Tapi Pak Simon memandang hal yang terjadi dengan sudut pandang, memberikan prinsip-prinsip yang baru, mengingatkan prinsip-prinsip bahwa segala sesuatu itu harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi miskomunikasi. Tapi kalaupun terjadi miskomunikasi itu tadi, ya sudahlah, anggaplah kebahagiaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi inilah luasnya cara pandang setiap kita. Makanya kenapa bersyukur kalau kita ini bisa sharing beberapa arah, sehingga kita bisa mempunyai sudut pandang yang semakin luas, supaya tidak hanya satu sudut pandang. Jadi saya mendorong Bapak Ibu yang lain juga aktif untuk menyampaikan apa yang Tuhan berikan, supaya nggak masing-masing dengar, kalau cocok sudut pandangnya Pak Heri, Pak Ramli dipakai, kalau nggak cocok, sudah menurut sudut pandang aku. Tapi mari belajar saling berbagi. Semua orang bisa melihat, oh kalau dari sudut pandangnya Pak Hengki begini ternyata. Dari sudut pandangnya Pak Joni seperti ini. Nah, sehingga semakin banyaklah hikmat Tuhan di antara kita. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Jadi mari praktek firman Tuhan ini miliki cara pandang dan respon yang benar dan selalu komunikasikan segala sesuatu. Oke, Heng, silakan Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu, bersepakat dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diseringkan pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu berespon benar terhadap setiap permasalahan dan pergumulan dalam hidup kami. Kami tahu Bapa bahwa setiap masalah, setiap persoalan itu akan menghasilkan ketekunan. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberikan hikmat yang daripadamu ya Bapa, agar setiap masalah menjadi pembelajaran buat kami, bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap masalah yang kami alami ya Bapa. Terima kasih juga kami mau berdoa untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan, men-sharingkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap apapun yang dia kerjakan dalam pelayanan. Tuhan selalu menyertai ya Bapak. Berkati juga keluarga, berkati ibu dan anak-anak yang berada di Jakarta, supaya Tuhan tetap menyertai mereka ya Bapak. Berkati juga di dalam setiap pekerjaan, biarlah melalui setiap apa yang dikerjakan selalu memuliakan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk keluarga saudara Joni yang sudah Tuhan panggil. Kami tahu Bapak bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan buat keluarga, buat semua yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam keluarga ini. Biarlah kami juga boleh belajar sesuatu dengan apa yang boleh terjadi dengan saudara Joni ketika kami terus berharap kepadamu ya Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang kami terima akhirnya ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak untuk kami yang berada di dalam Koramdio, supaya Tuhan selalu menyertai kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Heri yang sudah menyampaikan firman Tuhan.